Peluang Donald Trump untuk menduduki kursi Presiden Amerika Serikat menguat usai tragedi penembakannya hingga mundurnya Joe Biden dari kontestasi tersebut. Banyak yang berpandangan kemenangan Trump akan menimbulkan Trumpflation. Diketahui rata-rata inflasi saat Donald Trump menjadi presiden adalah 1,9%, jauh lebih rendah dari masa kepemimpinan Joe Biden dengan rata-rata mencapai 5,4%. Meski demikian, beberapa investor terkemuka memandang potensi inflasi di masa mendatang akan lebih buruk apabila Trump menang dalam pemilihan kali ini. Apa itu Trumpflation? Mengapa isu ini muncul di Pilpres Amerika pada 2024? Dan apakah dampaknya bagi Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur di Economic Future Institute, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Dan terkait Trumpflation ini, Bung Yuwana, menjadi istilah yang sering dibahas beberapa waktu belakangan seiring dengan kontestasi pemilihan presiden di Amerika. Istilah tersebut merujuk pada salah satu calon presiden, yaitu Donald Trump. Menurut Anda, Bung Yuwana, apa itu Trumpflation? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Istilah Trumpflation ini muncul dalam diskusi ekonomi dan politik di Amerika, ya terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan dampaknya pada inflasi selama masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi istilah ini menggabungkan nama Trump dan inflasi, di mana biasanya memang digunakan untuk menggambarkan peningkatan inflasi yang dianggap sebagai hasil dari kebijakan ekonomi Trump. Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan Trumpflation ini, misalnya adanya pemotongan pajak, ya, kebijakan pemotongan pajak oleh Presiden Trump pada tahun 2017 beberapa waktu yang lalu dianggap telah meningkatkan defisit anggaran dan mendorong belanja konsumen yang berujung pada tekanan inflasi. Selain itu juga peningkatan belanja infrastruktur. Trump sering menyuarakan rencana untuk meningkatkan belanja infrastruktur ini yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, ya, tetapi juga meningkatkan permintaan, dan tentu potensi inflasinya pasti ada. Kemudian perang dagang melalui kebijakan tarif, ya, perang dagang dengan Cina, ya, kebijakan tarif terhadap berbagai negara terutama Cina ini meningkatkan harga barang impor dan pasti dapat mendorong inflasi. Jadi perang dagang antara Amerika versus Cina, dan adanya tekanan pada Federal Reserve untuk menjaga suku bunga agar tetap rendah selama masa jabatan Trump. Namun ala kuli hal, sikap yang tepat bagi kita umat Islam, kita jangan sampai menari di atas tabuhan gendang orang lain, bahwa kita tahu ada istilah Trumpflation ini muncul akibat diskursus politik dan ekonomi Amerika yang tentu berpengaruh pada kondisi global. Iya, ya, sebagai maklumah saja. Jangan sampai latah kemudian ya kita ikut-ikutan lagu mereka. Ya, ibarat bermain catur itu kita harus tahu kemana langkah kuda lawan itu diarahkan untuk kemudian kita bisa mengantisipasinya itu. Itu semua karena problem kapitalisme global, Bung Anggi. Dan apakah istilah Trumpflation ini hanya isu politik negara Pilpres Amerika tahun ini, Bung
Gimana? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, analisis terhadap kebijakan Trump tentunya berangkat dari pengalaman sejarah eh, selama Trump menjadi presiden sebelumnya. Ya, pemotongan pajak, peningkatan belanja infrastruktur, melanjutkan perang dagang dengan Cina, misalnya ya, melalui kebijakan tarif, bahkan juga dengan negara-negara, terutama yang menjadi satelitnya Cina. Namun apakah istilah Trumpflation ini hanya isu politik gara-gara Pilpres Amerika Serikat tahun ini, tahun 2024 saja? Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu siapa yang memunculkan pertama kali istilah Trumpflation ini, Bung Anggi. Apakah dari gengnya Donald Trump, ya Partai Republik, atau lawan politiknya dari Partai Demokrat? Yang keduanya tentu sedang berebut pengaruh ya, berharap dukungan masyarakat. Yang pasti istilah Trumpflation ini bisa digunakan dalam berbagai konteks, baik sebagai analisis ekonomi maupun sebagai isu politik. Untuk analisis ekonomi misalnya ya istilah ini digunakan menggambarkan bagaimana kebijakan Trump dapat berpotensi memicu inflasi. Tadi misalnya dengan pemotongan pajak, meningkatkan defisit anggaran dan belanja konsumen, atau tarif yang menaikkan biaya impor. Adapun untuk isu politik, dalam konteks politik ya, terutama menjelang Pilpres 2024 ya, menjelang Pilpres 2024 di Amerika ini bisa digunakan juga oleh lawan politiknya Trump untuk mengkritik kebijakan ekonomi Trump atau oleh pendukungnya Trump bisa saja dalam rangka membela efek kebijakan Presiden Amerika sebelumnya yang Trump sebelumnya edisi sebelumnya sebelum John Biden ini pada pertumbuhan ekonominya atau bisa saja juga sebatas retorika, jadi sebatas omon-omon saja di kampanye politik ini untuk menyoroti dampak kebijakan masa lalu Trump dan mengantisipasi dampak kebijakan serupa di masa depan jika Trump terpilih kembali. Begitu, Bung. Sehingga Trumpflation ini bisa dianggap sebagai kombinasi Ya. antara analisis ekonomi nyata dan retorika politik tergantung pada konteks penggunaannya. Jadi menurut Anda apakah politik pemilihan Amerika mendatang akan menimbulkan banyak kejutan dan lantas apa efeknya bagi Indonesia, Bung Yona? Jadi mungkin ya bagi pengamat ekonomi atau politik pada umumnya bisa saja terjadi kejutan-kejutan tersebut. Namun kalau saya pribadi sih memandang semua dampak itu akan kembali kepada kapitalisme dan sekulerisme di seluruh aspek kehidupan. Jadi kapitalisme, sekulerisme ini kan menjadi semakin kafah, semakin tuntas setelah try and error begitu begitu Bu. Jadi termasuk kepada Indonesia. Pergantian presiden di Amerika, termasuk juga di Indonesia kemarin ya Pak Prabowo, sesungguhnya bukanlah merupakan apa itu perubahan yang terjadi ya, bukan merupakan perubahan, tapi semakin mengokohnya kapitalisme sekulerisme, bukan perubahan. Yang ada krisis multidimensi akan terus terjadi dan semakin rusak saja begitu, Bung Anggi. Dan bagaimana Bung Yuwana terkait tadi yang kerusakan sudah menjalar ini dan mengakar, bagaimana seharusnya dunia dirombak, Bung Yuwana? Ya, Bung, saya setuju sekali ya, kerusakan tatanan dunia sekarang ini memang harus segera diakhiri ya. Kerusakan yang multidimensi ini harus dirombak total. Namun secara umum, secara ini kan lagi bergeser kiblat dunia dari Amerika menuju ke Cina kan. Tetapi sama saja apa kapitalisme sekulerisme masih kuat dan arah-arah untuk ke Cina ke sosialisme itu juga semakin bersaing di peta dunia. Kalau Indonesia sendiri dari aspek pertahanan keamanan masih ada di menjadi bidaknya Amerika ya. Sementara di kebijakan ekonomi Indonesia banyak banyak ke arah Cina.
Saya sebenarnya lebih tertarik untuk mencermati isu dedolarisasi ya, Bung Anggi. Jadi misalnya ada isu bridge Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, terus kemudian KTT ASEAN akhir tahun 2023 kemarin yang di Bandung itu yang kemudian merekomendasikan meninggalkan dolar USA lagi ya, terus kemudian diganti dengan mata uang lokal masing-masing itu sebenarnya semangat untuk meninggalkan Amerika sebagai cermin dari ideologi kapitalisme sekulerisme sebagai komandan, sebagai polisi dunia, meninggalkan Amerika termasuk dolarnya, itu semakin menguat. Apalagi kemudian kesadaran itu berulang-ulang muncul dengan berkali-kali krisis ya. Hanya saja kalau kalau kemudian Indonesia dalam hal ini menolehnya itu ke Cina dengan obornya itu one belt one road-nya itu atau Belt and Road inisiatif itu ya sama saja pasti akan jatuh ke lubang yang sama. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara mandiri, tidak akan bisa maju ketika cita-cita menjadi negara emas pada tahun 2045 besok menjadi negara emas, justru malah yang terjadi mencemaskan begitu. Maka karakter asli Indonesia sebagai negara Muslim ya, negara yang penduduk mayoritas Islam, beragama Islam itu harusnya eh, bisa tampil memimpin dunia menjadi negara mandiri dengan tentu dengan akidah Islam itu. Sehingga perombakan yang terjadi tidak hanya perombakan parsial, tapi perombakan total kerusakan akibat lupa diri pada kalau dalam istilah Jawa itu sangkan paraning dumadi ya. Ini harus diakhiri dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah, menuju Allah. Kembalilah kepada sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Manusia diciptakan memiliki tujuan yaitu beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Baik, jazakallah Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi tamparan bagi kita bersama bahwa tatanan dunia harus dirombak total. Jazakallah sekali lagi Bung Yona. Mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.